Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala nabiyil Mustafa Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihudahu ila yaumiddin. Qala rabbuna jalla sya'nuhu fi kitabihil aziz. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ikhwatul iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Bapak Ibu yang semoga dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, geraknya hati kita semua untuk meluangkan waktu, berbekal diri. Ya, kalau kita semua yakin bahwa suatu saat kita akan menuju ke sebuah kampung abadi yaitu akhirat, maka kita wajib memiliki bekal. Sebagaimana orang yang mau bepergian kemana itu wajib punya bekal. Kalau nggak ada bekal, kira-kira nyaman nggak dalam perjalanan? Kira-kira bisa sampai dengan selamat, sejahtera? Kalau kita menuju ke sebuah perjalanan yang cukup panjang tanpa bekal, kira-kira bisa nyampe nggak? Kayaknya ya keajaiban bisa nyampe ya tanpa bekal. Itu dalam perkara dunia, Bapak Ibu. Nah, bagaimana kalau itu perkara akhirat? Kita menghadap Allah, kita menuju kampung keabadian akhirat, kita tidak punya bekal. Padahal Allah mewanti-wanti kita untuk punya bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian, maka sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Salah satu amalan yang akan bisa menuntun kita kepada ketakwaan adalah ilmu. Berbekal dengan ilmu. Gak mungkin kita bisa mengenal Allah. Gak mungkin kita bisa takut kepada Allah kalau gak punya ilmunya. Gak mungkin. Maka menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Di samping untuk mensupport bekal menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bersyukurlah Bapak Ibu semua diberi hidayah oleh Allah untuk sadar bahwa hidup kita ini menuju ke sebuah tujuan yang pasti. Ya. Mau tidak mau kita akan meninggalkan dunia ini. Salah satu definisi takwa yang dikemukakan oleh Ali radhiyallahu taala anhu, at-taqwa al-amalu bit-tanzil. Takwa itu adalah beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah berupa Al-Quran dan As-Sunnah. War-ridha bil qalil. Orang yang takwa itu dia rela atau puas dengan sedikit dari apa yang dimiliki.
Jadi orang yang bertakwa itu bahasa gampangannya itu nggak rakus. Dia tahu dunia ini ya bukan untuk tempat tinggal yang lama. Dunia ini tidak berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah dunia ini berharga di sisi Allah, maka Allah tidak akan beri minum orang kafir walaupun hanya seteguk. Tapi dunia ini tidak lebih berharga dari sayapnya, sayap apa? Nyamuk. Kalau seandainya berharga dunia ini, maka orang kafir nggak boleh minum, walaupun hanya seteguk. Tapi ternyata dunia ini nggak berharga. Jadi kita diberi kesadaran oleh Allah akan hakikat dunia ini, yang kita hanya tinggal di dunia ini sementara. Kalau dibandingkan dengan akhirat, 1000 tahun itu hanya berapa akhirat? 1 hari saja. Hitung aja berapa umur kita dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Sangat sedikit. Kita mungkin hitungannya itu menit hidup kita itu di dunia ini. Habis itu kita meninggalkan dunia ini, lalu kita akan menuju ke Allah. Dan kita akan menemui Allah Subhanahu wa ta'ala. Famulaqih, pasti kita akan menemuinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus berbekal. Bekal yang paling utama adalah takwa. Dan takwa itu tidak akan mungkin bisa terwujud kalau kita tidak punya ilmunya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, saya diminta untuk menyampaikan ilmu fikih. Ya. Ustaz ngisi ilmu fikih aja katanya. Ya. Mungkin di forum-forum yang ada mengkaji fikih itu rada jarang memang ya. Agak jarang. Padahal fikih itu dibutuhkan. Bapak Ibu sekalian, sebelum lebih lanjut, kenapa kita penting mempelajari fikih? Kita perlu tahu nih, dalam Islam itu ada banyak disiplin ilmunya. Ada banyak disiplin ilmunya. Ada ilmu akidah, ya, ada ilmu tafsir, ada ilmu apa? Tazkiyatu an-nufus, ada ilmu tentang akhlak, ada ilmu tentang akidah, ya, ada juga ilmu tentang fikih. Jadi fikih itu secara bahasa itu artinya al-fahmud daqiq wal amiq. Jadi fikih itu secara bahasa artinya kefahaman yang mendalam, yang terperinci. Itu namanya fikih secara bahasa. Pada saat Nabi Syuaib alaihissalam berdakwah di hadapan kaumnya ngeledek. Qalu ya Syuaib ma nafqahu katsiran mimma taqul. Wahai Syuaib, kamu ini berdakwah, saya tidak banyak tahu, saya tidak banyak faham tentang apa yang kamu katakan. Di situ ada kata-kata ma nafqahu, dari kata fikih. Faqaha yafqahu, fikih. Jadi maksudnya saya tidak tahu, tidak faham banyak apa yang kau katakan wahai Syuaib, kata kaumnya. Kalau tadi di dalam hadis dibacakan tadi, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa saja yang Allah kehendaki kebaikan darinya, maka diberi kefahaman. Kan dari kata fikih ya, diberi kefahaman yang mendalam tentang urusan agamanya. Lalu fikih secara istilah itu apa? Al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah al-muqtadiyah
al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah. Jadi fikih itu secara istilah adalah memahami hukum-hukum syariat. Nah, hukum-hukum syariat itu apa yang Allah perintahkan kepada kita. Itu semua disebut hukum syariat. Misalnya wajib sholat itu hukum syariat. Wajib berzakat hukum syariat. Wajib menghindari hal-hal yang berkaitan dengan riba misalnya. Itu semua disebut hukum syariat. Dan hukum syariat itu intinya khitabus syara', ya. Apa yang diinginkan oleh pembuat syariat, yaitu Allah SWT. Semua itu disebut syariat. Jadi fikih itu mengetahui hukum-hukum syariat, ya. Al-ilmu bil ahkamis syar'iyyah al-amaliyah. Ilmu-ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat praktis, amalan-amalan. Jadi amalan-amalan orang yang dibebani syariat. Jadi fikih kisarannya pada masalah amalan, perbuatan-perbuatan, tidak masalah hati. Kalau masalah keyakinan itu namanya ilmu apa? Ilmu akidah. Kalau fikih itu berbicara tentang hukum-hukum syariat yang praktis, yang diamalkan. Nah, sumber dari amalan-amalan tersebut adalah al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah, yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci, baik dalil dari Al-Quran, sunnah, ijma', qiyas. Jadi intinya belajar fikih, belajar tentang, ya, hukum-hukum syariat, ya, yang bersumber dari Al-Quran, sunnah, ijma', qiyas, yang berkaitan dengan amalan-amalan, perbuatan orang yang dibebani syariat. Itu sudah fikih. Kira-kira dari sini belajar fikih itu penting nggak? Belajar fikih itu penting nggak? Saya pengen tanya bapak-bapak, ibu-ibu, belajar fikih itu penting apa enggak? Ada yang bilang nggak penting nggak? Pun saban hari kita berhadapan dengan syariat Allah, ya, yang kita amalkan. Nah, maka belajar fikih itu sangat penting. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT. Pertama, apa dasar saya mengatakan belajar fikih itu penting? Dasarnya banyak hal, ya, yang disebutkan dalam kitab yang kita akan pelajari. Ustadz, kitabnya tebel gini, kapan selesainya? Mungkin saya udah punya cucu baru selesai. Kalau hanya sebulan sekali. Tapi sesuatu yang tidak bisa kita selesaikan secara menyeluruh, paling tidak sebagian besarnya kita tahu. Kalau nggak bisa gitu, ya, kita bisa selesaikan. Tetapi hal-hal penting, ya, dan sebagian besar kita pelajari itu sudah cukup. Daripada nggak belajar, ya nggak? Daripada nggak belajar. Jadi dalam muqaddimahnya Syekh Abdul Azim Al-Badawi Al-Khalafi, ini nama penulisnya, penulis kitab ini Syekh siapa? Syekh Abdul Azim Al-Badawi Al-Khalafi. Beliau seorang alim yang saat ini berdomisili di Mesir, pernah berguru di seorang ulama terkenal di Yordan namanya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Ini di antara murid-murid beliau. Jadi beliau menulis kitab ini namanya Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil Aziz. Belajar fikih ringkas, ya, yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah.
perlu kita pahami. Yang kita akan pelajari ini fikih non mazhab yang tidak berafiliasi ke mazhab tertentu. Ya, jadi mohon maaf, saya tidak menyampaikan mazhab Syafi'i, saya tidak menyampaikan mazhab ya Maliki, Hambali atau Hanafi, tidak. Tetapi fikih kita itu bersumberkan Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas atau Al-Quran, Sunnah ya, yang dominan, karena Ijma, Qiyas itu hanya ikutan, ya ikutan dari Al-Quran dan Sunnah. Dan beliau susun secara ringkas gitu, tanpa menyebutkan khilaf-khilaf yang banyak. Jadi langsung yang rojih menurut Al-Quran, yang rojih menurut Sunnah, ini menurut beliau. Ya sudah, biar kita nggak bingung. Karena kalau kita belajar fikih yang benar-benar fikih, kita akan dikenalkan dengan khilaf, perbedaan pendapat yang jelimet. Jadi antum nanti singdi yang benar, ini bilang A, ini bilang B, ini bilang C, ini bilang D, bingung kita. Ya sudahlah, agar kita lebih apa ya, lebih mudah, lebih tenang mengamalkannya, ya sudah sumbernya Al-Quran dan Sunnah. Terus juga para ulama mazhab itu sebetulnya memudahkan kita untuk memahami Al-Quran dan Sunnah sebenarnya. Sehingga lahirlah pendapat-pendapat mereka berdasarkan apa yang mereka pahami dari Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas. Itu sebetulnya. Jadi perbedaan yang ada di fikih itu adalah perbedaan yang ditolerir dan dibenarkan dan bahkan disebut dengan al-ikhtilaf al-mahmud. Perbedaan-perbedaan pandangan para ulama mazhab itu adalah perbedaan pandangan yang terpuji. Karena mereka semua berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengambil istimbat, mengeluarkan hukum dari Al-Quran dan Sunnah, Ijma, Qiyas dengan dasar-dasar mazhabnya tentunya ya, yang kita kenal 4 ini kan, Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas. Meskipun mazhab-mazhab yang lain ada yang menambahkan sumber-sumbernya, ada yang disebut dengan al-istihsan, ada yang disebut dengan sadduz dzara'i, ada yang disebut dengan amal ahlul Madinah dan seterusnya. Bapak Ibu nggak perlu bingungan itu ya. Jadi Bapak Ibu ikut aja apa yang dikatakan bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Itu lebih menenteramkan. Meskipun sekali lagi kita tidak boleh mencela, ini bermazhab. Tidak. Bermazhab itu adalah salah satu cara kita untuk apa ya? Untuk lebih mudah gitu, untuk lebih mudah. Ini menurut pendapat mazhab ini ya, itu yang antum yakini, ya sudah amalkan, tetapi tidak harus membuat kita saling bertengkar. Yang sini bermazhab fikih, oh ini kunut, yang satu bermazhab Hambali, Hanafi sama Maliki enggak kunut. Jangan tengkar. Karena mereka sudah berproses untuk mengeluarkan pendapat itu. Nah, di kitab fikih ini kita tidak diajarkan khilaf-khilaf itu. Ya sudah, ini dalilnya dari Al-Quran, ini dalilnya dari Sunnah, silahkan Anda yakini, Anda amalkan. Itulah yang Anda pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tadi kita sepakat nih bahwa fikih itu penting. Ya, ada beberapa hal sebagai landasan argumen alasan kenapa fikih itu penting untuk dipelajari. Pertama, keselamatan kita tidak akan mungkin terwujud ya, kecuali akidah tauhid kita itu benar. Saya ulangi, keselamatan kita tidak mungkin akan terwujud, keselamatan kita di dunia, terlebih di akhirat, kecuali dengan akidah atau tauhid yang benar, tauhid yang murni dari kotoran-kotoran kesyirikan.